itu juga mengakibatkan over nutrisinya nggak terkuras, akhirnya cepat balik. Ingat ya, mengajarkan calistung di usia sebelum 7 itu juga meningkatkan balik lebih cepat. Kenapa? Sebenarnya hormon intelektual itu munculnya di umur 7. Islam itu udah bener banget 7 tahun. Tapi kan kita selalu mencoba untuk menentangnya. Kalau 5 tahun udah bisa, kenapa enggak? Kenapa sih kita nggak mengucapkan sadaqallahul azim aja? Wa sadaqa Rasulullah saja. Tapi kan enggak. Baca tulis itu adalah kemampuan intelektual. Operasi penambahan, pengurangan, perkalian, penjumlahan. Operasi penjumlahan huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi alinea, alinea menjadi tulisan. Itu kemampuan intelektual yang hormonnya baru muncul di umur 7 aslinya. Makanya disebut mumayyiz dalam agama, punya kemampuan tahfiz. Kenapa sholat baru diajarkan di umur 7? Karena sholat itu ada rukun, ada syarat, ada tertib. Sebuah sistematika bertindak yang baru muncul di umur 7. Tapi segalanya kita percepat, akibatnya baliknya juga jadi cepat. Dan banyak contoh-contoh lain. Akhirnya ini pengaruh pendidikan. Nah, karena pendidikan terbengkalai, ayahnya entah kemana, diantaranya ayah menganggap urusan mendidik anak itu hanya urusan bunda. Akibatnya dia nggak ada. Tahun 2006 saya mendirikan sebuah lembaga parenting, namanya Majelis Hukmanul Hakim, khusus Majelis Parenting para ayah. Desember 2006 saya dirikan setelah terjadinya seorang ibu membunuh 3 anaknya di Bandung. Januari 2007 saya bubarkan, cuma sebulan umurnya ya, karena nggak satupun ayah daftar Majelis Parenting ini. Sehingga terpaksa saya gerilya ya, bikin tulisan tentang peran ayah di Bandung. Makanya buku saya tentang ayah itu ada 2. Menjadi lelaki Hukmanul Hakim itu 2 jilid, menjadi ayah pendidik peradaban itu 1 jilid. Saya terpaksa jadi khotib Jumat, yang bin ajaib loh ya. Khotib Jumat itu isinya parenting talk. Orang juga bingung, ini khotib macam apa ini? Khutbah Jumat yang cuma parenting. Saya bilang, mumpung Jumat ayah pada kumpul. Tak paksa dengerin parenting talk. Jadi khotib Jumat aneh sih. Akhir itu berkembangnya akal, ya akal, berpikir, mentalitas, pemecahan masalah. Balik itu berkembangnya nafsu. Nah, akal dan nafsu itu satu paket ya, bareng-bareng itu. Satu paket. Gak boleh terpisah. Ya. Akal dan nafsu. Dari dulu kan kita gak diajarin ya. Akal dan nafsu. Nah, akil itu fungsi tanggung jawab. Balik itu fungsi reproduksi. Bayangin orang udah bisa reproduksi tapi belum siap bertanggung jawab, kan bahaya betul ya. Lalu ada oknum-oknum dari Kementerian Kesehatan bikin program ya, karena anak-anak ini udah bernafsu tapi belum siap menikah, kita bikin kondomisasi remaja. Astagfirullahaladzim. Lalu kalau hamil juga setelah pakai kondom gimana? Ya kita siapkan program aborsi sehat. Walaupun saya nggak bisa nyalakan kementeriannya ya, karena ini oknum, saya tahu oknum. Didanai oleh LSM tertentu, saya tahu. Kok bisa gitu mereka? Loh, anak-anak ini, remaja-remaja ini pengendalian dirinya tuh buruk. Walaupun udah dikasih kondom, yang namanya udah nafsu nggak dipakai. Namanya juga udah nafsu. Apalagi nafsu itu pengennya kan yang punya repet-repet. Enakan kali nggak pakai kondom, kali ya lebih asik gitu kan. Jangan dikira kondomisasi remaja itu mampu menghindari diri dari kehamilan. Solusinya akan balik. Jadi dia sudah reproduksi tapi nggak bisa bertanggung jawab pada manusia. Saat fungsi reproduksi terjadi, ada fungsi rekreasi seksual, kenikmatan seksual. Dia ingin bernikmat-nikmat tapi nggak kepengen punya anak. Kayak sekarang ya Jeffrey itu. Ini yang mereka ingin lakukan. Punya pengen enak, nggak kepengen anak. Tanggung jawab buruk. Akhirnya kalau hamil gimana? Adalah gimana antara jalan.
kata orang Sunda, kumaha engke lah. Nggak pernah berpikir engke kumaha, nggak pernah berpikir entar gimana gitu. Akhir ini mandiri dan tanggung jawab, balik ini life instinct and death instinct. Satu paket lah. Nah tadi saya katakan, balik yang terlalu cepat itu karena bundanya lebay. Lebay dalam nutrisi dan lebay dalam proteksi. Sudahlah nutrisinya berlebihan, udah gitu diproteksi lagi. Pengen naik sepeda dari Prambanan sampai Jogja, nggak boleh, nanti kamu ditabrak mobil. Segala macam alasannya. Nah ingin saya sampaikan, balik yang terlalu cepat ini karena bundanya lebay, akil yang terlalu lambat ini karena ayahnya abai, lahirlah generasi alay. Sejak peristiwa pembunuhan terhadap 3 anak dan seorang ibu, saya ngecek sebenarnya seberapa besar sih peran ayah dalam pendidikan anak. Ternyata justru paling besar. Saya cek nama-nama pendidik anak dalam Al-Quran itu laki-laki. Yang sering disebut adalah Luqmanul Hakim. Selain Luqmanul Hakim, Ibrahim. Enggak mau nama Ibrahim, ada nama Imran. Enggak mau nama Imran, ada nama Yakub, ayahnya Nabi Yusuf. Enggak mau nama Yakub, ada Nabi Zakaria, ayahnya Nabi Yahya. Enggak bisa berkelit. Bicara pendidikan selalu Al-Quran bicara ayah. Ada ibu yang dibicarakan, satu-satunya adalah Maryam. Ada 17 rangkaian ayat dalam Al-Quran tentang pendidikan anak. 14 dari 17 rangkaian ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya adalah ayahnya. 2 dari 17 rangkaian ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya adalah ibunya. 1 dari 17 rangkaian ayat pendidikan anak itu pelakunya adalah dua-duanya. Alias tolong Bunda sampaikan kepada suami hari ini gak ikut ya. 85% ayat Allah tentang pendidikan anak pelakunya adalah laki-laki. Jadi tidak aneh kalau ada satu hadis yang sangat terkenal mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Sekali lagi fa'abawahu. Yuhawidani au yunasrani au yumajisani. Setiap anak terlahir dalam fitrah, ayahnya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Abawa, yang disebut itu abawa. Abawa memang bisa juga dimaknai ibu. Tapi titik tekannya pada ayah, pada abinya, pada abahnya. Pada buyanya, abawa, pada romohnya. Pernah suatu ketika seorang ibu kayak komplain sama saya, Ustaz, kenapa Islam membenarkan laki-laki mukmin menikahi wanita ahli kitab? Ntar anaknya jadi ahli kitab loh. Karena anak kan didik ibunya. Enggak Pak, tenang aja, yang didik anak mah bapaknya. Jadi kalau bapaknya mukmin, ibunya ahli kitab, insya Allah anaknya mukmin. Itu juga kalau ahli kitab masih ada. Tapi ayatnya memang betul ada. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba halal lakum. Perempuan baik-baik dari kalangan ahli kitab itu halal dinikahi oleh laki-laki mukmin. Karena memang yang mendidik anak itu laki-laki. Bunda itu mengasuh. Ayah tarbiyah, bunda hadonah. Ayah mendidik, bunda mengasuh. Ayo bunda sekalian, terutama kita para ayah ya. Di akhirat nanti yang akan ditanya oleh Allah tentang anak-anak kita itu bapaknya. Bundanya gak pernah ditanya. Bunda di dunia bisa dituding oleh ayah, kamu ngapain aja di rumah sampai anak kita hamil di luar nikahan. Kamu ngapain aja di rumah sampai anak kita pakai narkoba. Kamu ngapain aja di rumah sampai anak kita itu ditangkap gara-gara taubat. Tapi masalahnya satu, di akhirat semua pertanyaan tadi untuk ayah. Bunda mungkin letih di dunia, tapi ayah itu letih di akhirat karena ayah mempertanggungjawabkan semuanya. Mari kita sadar. Nah sehingga kemudian di akhirat nanti kebetulan yang disalah-salahkan itu bapak. Kenapa kalian durhaka kata Allah? Manusia akan berkata, "Nattabi'u aba'ana, kami durhaka karena kami mengikuti ajaran dan perangai bapak-bapak kami." Bapak lagi. Saya kalau dengar gini pengen jadi ibu. Biar dari apa di dunia tadi sampai di akhirat. Tapi Allah bilang awalau kanu aba'ukum la yaqiluna syai'a wa la ya'lamun. Apakah kamu akan tetap mengikuti perangai dan ajaran bapakmu walaupun kamu mereka itu tak berakal dan tak berilmu? Apalah taqilun, mana akalmu? Makanya dalam satu hadis dikatakan ada riwayat Hakim dan Tabrani. Rasulullah mengatakan sedekal anak gadis kita tak menutup aurat keluar rumah, sedekal pula ayahnya dekat dengan pintu jahat
jahanam. Lagi-lagi yang disebut ayah. Dan yang terakhir ya sekalian, ayah yang tidak turut mendidik anak di waktu kecil terancam tak mendapatkan doa anak soleh. Padahal doa anak soleh itu sangat kita butuhkan untuk membeli surganya Allah. Surganya Allah nggak cukup kita beli dengan pahala kita saja. Ada 3 tambahan yang Rasulullah sampaikan. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa bi salat. Jika mati anak Adam maka putuslah segala amalnya kecuali 3. Sedekahun jariyah, sedekah yang punya multiplying effect. Wal ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Bukan bermanfaat ya, tapi dimanfaatkan karena kalimatnya yuntafa, kata kerja pasif ya, dimanfaatkan. Wa waladun sholihun yad'uhu. Dan anak soleh yang mendoakannya. Persoalannya doa anak soleh itu ada syaratnya. Doa anak soleh itu diantaranya berbunyi Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, rahmatilah keduanya. Enak kalau doanya cuma sampai situ. Sayangnya pakai kama rabbayani shaghira. Sebagaimana karena keduanya telah rabbayani di waktu kecil. Apa arti rabbaya? Selama ini kita menerjemahkan rabbaya sebagai mengasihi dan menyayangi aku di waktu kecil. Rabbaya itu berasal dari kata robba, ya rubbu, tarbiyah, rabbaya, karena 2 orang ya. Karena keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Mendidik. Tanyalah kepada ahli-ahli bahasa, cukupkah kata rabbaya diterjemahkan semata-mata sebagai menyayangi, mengasihi, menafkahi, ngasih makan? Enggak, rabbaya itu kata kuncinya adalah rabba yarubbu tarbiyah, mendidik. Maka ayah yang tidak turut terlibat mendidik anaknya di waktu kecil. Apa itu kecil? Kecil itu adalah belum akil balik, itu namanya kecil. Kalau udah akil balik namanya kabiro, karena dia udah besar. Kalau ingin menyantrenkan anak ya tunggu dulu lah, tunggu kabiro ya, jangan masih sohiro udah di pondok. Nah jadi kalau kita masih ingin membutuhkan doa anak soleh, mau nggak mau kita harus mendidiknya di waktu kecil, karena kaidah umumnya memang begitu. Siapa yang akan kebagian doa adalah siapa yang mendidiknya. Para ulama bilang begitu kok. Kita yang mengajari anak kita sholat, maka setiap kali anak sholat dia berpahala dan kita mendapatkan pahala sebesar dia tanpa mengurangi pahala kita. Tapi kalau gurunya yang mengajari dia sholat, maka setiap sholat dia berpahala dan gurunya yang mendapatkan pahala sebesar pahalanya dia tanpa mengurangi pahala. Makanya ulama selalu mengatakan, wahai ayah bunda, andalah yang ngajari anak anda sholat, andalah yang ngajari anak anda ngaji. Kalau ilmunya memang gak apa-apa diserahkan ke guru, tapi dasarnya orang tuanya. Kenapa? Pahala itu diberikan kepada yang mengajarkannya. Itu beda dasar. Nah baik, ayo bunda sekalian, sampai di sini dulu. Ya, mungkin belum terjawab pertanyaan lalu gimana caranya ngaji menjadi remaja dewasa. Gimana caranya agar balik yang kecepatan itu bisa ditekan. Gimana caranya agar akil yang terlalu lambat itu bisa dipercepat. Rasanya sekarang belum cukup waktunya ya. Tapi dasar doktrinnya mudah-mudahan kita benar-benar yakini. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Kus-Plus ketika masa remaja adalah masa yang paling indah. Itu lagunya Kus-Plus. Tapi kenyataannya hari ini adalah masa remaja adalah masa petaka. Jadi petaka remaja itu bukan hanya di Ponorogo. 2 pekan yang lalu saya dipanggil di Polres Klaten terkait kasus di Kebitan itu, ketemu dengan tokoh Ngeplak Seneng dan tokoh Bawuan Kemalang terkait dengan santriwati salah satu pondok pesantren di Sleman yang mengandung, hamil, melahirkan, lalu bayinya dibuang dan ditahan. Si wanita tadi seorang santriwati
menceritakan bahwa yang menghamili itu orang yang tak senang gitu. Memang aku tergep Pak Kino. Sudah berita nasional, sudah tamat di Polres Klaten. Ini masih rancu karena sang pemuda yang menghamili itu adalah baru kenal 3 bulan yang lalu, masa itu bayan begitu, dan sudah terlanjur ditetapkan sebagai tersangka. Luar biasa dasar ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, terkait dengan bicara tentang remaja, tentang anak-anak kita, tidak bisa satu pertemuan saja. Insya Allah nanti Bu Ais mohon untuk mengagendakan beliau Ustadz untuk hadir di tengah-tengah kita, mungkin Ramadan atau apa, monggo saja. Mungkin dari ibu-ibu satu penanya, dari bapak-bapak satu penanya, cukup kita satu penanya saja nih. Yang lainnya pertemuan-pertemuan yang akan datang. Monggo ibu-ibu. Nonton? Bapak-bapak sudah tertekan tadi. Rasa bersalah. Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz intinya bisa juga ikut bercengeng tadi. Saya merasa sudah usia 27 itu belum siap untuk nikah kemarin. Jadi harus dipaksa oleh Ustaz saya. Usia 27 saya belum berani nikah. Akhirnya saya dipaksa teman-teman sahabat saya besok seminggu harus muncul nama. Kalau nggak muncul nama, setor bioda. Akhirnya dipaksa. Alhamdulillah bisa nikah. Ustaz, ini yang saya tanyakan terkait dengan tadi antara balik dan akil terkadang tidak seimbang, tidak sama. Lebih dominan yang balik dulu daripada yang akil. Dan ada juga dari sebagian Bapak sampaikan. Yang ketiga, sama si galau. Tadi pertanyaan Ustaz terkait di mana sih ayah sekarang saat ini. Jadi bagaimana saya berpikir apakah saya itu belum masuk menjadi seorang ayah yang layak. Mungkin perlu penjelasan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijawab. Oke, saya jawab sebentar aja ya. Jadi yang pertama, kenapa terjadinya kesenjangan itu tadi sudah sampaikan ya. Sejak revolusi industri, ya, waktu nggak ada didik anak, tapi uang banyak. Uang banyak ini menyebabkan makanan berlimpah berlebihan ya. Sekarang rata-rata anak kita itu kegemukan. Itu menyebabkan baliknya cepat. Akhirnya kenapa terlambat ya tadi? Pendidikannya menjadi abai. Waktu nggak ada buat didik anak. Ya. Ayah itu begitu sibuknya karena pulang. Nah, jadi kembali maka kemudian ada panggilan kembali pada ayah, segeralah akilkan anak kita, dan kepada bunda tolong ya segala yang lebay-lebay itu dikurangi gitu ya. Nah, gitu. Saya sampai ada seorang ibu di Magelang waktu itu ya,
dia sendiri bingung loh sama dirinya. Saya itu waktu 8 tahun sebagai perempuan disuruh anak ayah saya ke Semarang sendirian. Sekarang anak saya mau ke Muntilan aja saya gak izin, saya gak bingung sama diri saya. Sampai begitu ya, bunda-bunda sekarang itu overprotective. Dulu walaupun overprotective, tapi permainan-permainan anak itu menguras energi. Main petak umpet itu menghabiskan berapa energi, berapa kalori itu. Main dendengan, main petak umpet, main gobak sodor ya, kalau saya di Jakarta dulu, itu menguras energi. Tapi sekarang dengan proteksi itu energi itu nggak kuat. Kemudian yang kedua tadi ya peran pemerintah. Jadi gini, ya kita lihat undang-undang aja kualitasnya udah beda. Tahun 51 ada undang-undang yang kualitasnya begitu. Dulu anak perempuan itu lulus SD itu masuk SKKP, sekolah kesejahteraan keluarga pertama. SD dulu masih itu. Laki-laki dulu masuk SD, sekolah teknik. 15 tahun dia siap nikah. Ya kalau mau dilanjutkan boleh SKKA ya, sekolah kesejahteraan keluarga atas. Atau yang anak laki-laki ini STM namanya. SD masuk sekolah guru SD. 15 tahun menjadi guru. Nah sekarang kurikulum kita nggak jelas. Bahkan perundang-undangan pemerintahan kita, ya saya bertanya-tanya juga misalnya. Undang-undang perlindungan anak itu bikin anak-anak makin kekanak-kanakan. Itu bisa kita mendidik anak melatih mencari nafkah di umur 10 tahun baru bisa ditangkap. Karena dianggap mempekerjakan anak kecil. Sekarang ada sekolah ramah anak. Yang benar adalah sekolah ramah masa depan anak. Sekolah ramah anak itu 7 tahun ke bawah. 7 sampai 12 itu bukan sekolah ramah anak lagi. Sekolah yang cukup keras demi masa depan yang ramah buat dia. Alhamdulillah satu sekolah di Indarung kemarin minta izin saya, Bang, izin ya Bang, kami pasang di plang depan sekarang Bang, selamat datang di sekolah ramah masa depan anak. Alhamdulillah. Makanya saya pernah ceramah di depan teman-teman Fakultas Hukum UI tentang undang-undang perlindungan anak. Apa yang disebut dengan anak? 0 sampai 7 itu anak, 7 sampai 12 itu calon orang dewasa. Jangan disebut anak lagi. Dan perlindungan itu tidak selalu bermakna protection. Perlindungan itu bisa bermakna support, bisa bermakna covering dan sebagainya. Tolonglah. Jadi memang 5 pihak harus kita libatkan dalam pendidikan akil balik ini. Pertama yang paling penting itu orang tuanya. Yang kedua sekolah. Yang ketiga jangan lupa masjid. Di zaman dulu anak 12 tahun tidak boleh lagi tinggal di rumah, harus tinggal di masjid. Di masjid mereka didewasakan. Merbot itu dulu kualitasnya kualitas mentor kehidupan, bukan cuma tukang azan dia, bukan cuma tukang pel masjid. Dia seorang berkualifikasi mentor itu. Kemudian perusahaan, industri ini yang jadi biang keladi awalnya. Nah sekarang alhamdulillah ada beberapa industri yang sudah ikut saya dengan program CFR ya, Corporate Family Responsibility. Dan yang terakhir adalah peran negara. Peran negara itu jangan justru makin membuat anak kita itu kekanak-kanakan. Ada seorang psikolog bernama Robert Epstein, mereka mengatakan remaja itu adalah infantilization, pembocahan. Remaja itulah extended childhood, anak kecil kan diperpanjang. Itu kata Robert Epstein dalam satu tulisannya 2017 di majalah psikologi paling terkenal di dunia namanya Psychology Today ya. Dia sampai bilang judulnya itu ya, Trashing Teen, remaja sampah. Saking sebelnya itu sama Robert Epstein gitu ya. Nah tapi di antaranya pihak-pihak ini perlu terlibat. Nah kemudian yang berikut terakhir Pak, belum merasa ayah sehingga itu nih istrinya dengan oh ada ketakutan bisa jadi kita masih belum sebagai seorang ayah yang ideal. iya, jadi materi majelis Hukuman itu NLH itu sebenarnya ingin mendidik menjadi ayah ideal. Kalau mau saya ceritakan di sini jadi tentunya panjang sekali.
Pertama, minimal ayah itu harus merumuskan jati diri dan arah pendidikan keluarga. Jadi ayah pendidik itu bukan tiap hari di rumah nongkrongin anak itu enggak ya. Tapi tugas strategis harus dia tangani. Justru kalau itu semua kita bikin oleh ayah bunda itu jadi jelas. Misalnya ayah merumuskan visi misi, anak kita adalah ikan. Jelas bagi bunda, berarti aku mendidik anakku berenang dengan misi berenang menuju Pulau Sentosa. Ayah mengatakan anak kita itu adalah kuda. Bunda akan mendidiknya untuk pandai berlari menuju negeri idaman. Ayah bilang anak kita adalah burung. Bunda akan mendidiknya pandai terbang agar mampu terbang ke bintang yang tinggi. Kemudian itu sementara. Kemudian itu ayah membuat jati diri keluarga. Kedua, membuat visi. Visi misi membuat kurikulum, membuat kurikulum. Akan menjadi apa anak kita dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi konsultannya bunda. Bunda itu letih mendidik anak sehari-hari, dia butuh konsultan. Ya. Kalau kata orang Jawa, konsultan itu singkatan dari koncone wong sulitan. Gitu. Ayah, bunda itu butuh teman. Kalau kan dia panik itu, karena sehari-hari ngurusin-ngurusin nggak pelan-pelan. Kemudian berikutnya adalah ayah mendidik keimanan. Pendidikan keimanan itu oleh ayah. Kalau bunda itu lebih ke akhlaknya. Bunda lebih ke akhlak, iman lebih ke ayah. Sekarang pendidikan terpenting dalam Islam itu iman. Sekarang justru jadi anak tirinya pendidikan, Pak. Iman itu anak tiri pendidikan, Pak. Para ulama mengatakan sebelum iman selesai, pendidikan Islam yang lain sia-sia. Tegas ya. Sebelum pendidikan iman selesai, pendidikan Islam yang lain sia-sia. Nah, yang mendidik iman, saya nggak bisa nyalahkan bunda. Kok dia akhlak mulu. Karena yang iman itu ayahnya. Makanya begitu anak lahir, yang membisikkan iman di telinga kanan anaknya adalah bapaknya. Lewat lantunan azan. Isi azan itu cuma semua. Nah, itu panjang lagi cerita. Tadi sudah nyampaikan mendidik ego dan individualitas itu juga peran dari seorang ayah. Mendidik kemampuan berpikir, mendidik maskulinitas, mendidik daya juang, mendidik entrepreneurship. Bisa dikatakan 4 hal yang menjadi orang itu adil, yaitu 1, ya, bertanggung jawab, 2, memecahkan masalah, 3, kemandirian, yang keempat, ketekan masalah, keempat memang kerjaan ayah itu. Nah, kira-kira begitu Pak ya. Jadi memang, kalau ini terbengkalai, itu yang akhirnya nggak selesai. Gitu. Dimasih. Oke, baik Bapak Ibu, monggo kita syukuri pertemuan kita pada kesempatan siang sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila wassalamualaikum warahmatullahi